buat cerita pengalaman yang sungguh luar biasa buat saya pribadi. Kenapa saya bisa jadi ketua panitia di tahun 2023? Sempat ragu dengan kemampuan saya, tetapi banyak orang yang mempercayakan semuanya kepada saya. Oh, kamu bisa, kamu bisa. Akhirnya dengan iman saya mengatakan ya, saya mau coba, mau jalani sebagai ketua panitia. Banyak hal yang saya lewati sampai pada akhirnya setiap acara yang kita buat itu berjalan dengan baik. Bagi saya itu sungguh luar biasa, sebuah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Ya, saya berterima kasih buat semuanya yang sudah mendukung saya di tahun 2023. Ini cerita saya, lembaran yang baru, yang indah buat saya. Tahun 2023 sudah berakhir. Saya mau menutup lembaran ini dengan cerita yang luar biasa. Semangat buat ketua yang baru, semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Bagaimana, Yason? Sudah siap menjadi ketua di 2024? Siap gak ya? Siap-siap dulu lah. Shalom saudara-saudara, saya akan mengajak kalian untuk melihat perjalanan kita bersatu dengan Kristus. Kita menginginkan perayaan Jumat Agung dan Paskah menjadi titik awal bersatunya jemaat GBT Kalam Hidup. Banyak banget sih ya, ada suka, ada duka. Ya bagi saya ikut Tuhan itu nggak selalu happy terus ya, nggak selalu semuanya berjalan mulus. Ibaratnya itu kayak benar-benar di lembah ya. Justru waktu itu benar-benar kita bisa mengalami Tuhan ya. Khawatir ini gimana ya ke depannya itu. Tapi ya disitulah Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kami ya. Selalu Tuhan itu ada aja jalannya. Kami percaya kasih Tuhan itu selalu melingkupi keluarga kami ya. Tuhan nggak pernah sekalipun meninggalkan kami. Selalu ada berkat, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Ingat gak sih kalian? Ibadah kemarin spesial banget. Belum pernah loh ada fashion show di tengah ibadah. Saat itu kita memakai dan menampilkan baju adat khas Indonesia. Ada adat Jawa, ada adat Sumatera, ada adat Sulawesi, ada adat Kalimantan, sampai Papua. Keputusan Roh Kudus itu hidup serasa tertata. Jadi Roh Kudus itu kayak partner gitu. Partner yang ada dalam hidup kita. Bukannya sekedar mungkin Tuhan atau penjaga, penghibur, tapi kita menjadi teman kita. Jadi untuk pengingat kita, jadi semua ya, penghibur, penolong. Segala kemuliaan buat Tuhan. Setelah Yesus mati dan bangkit di hari ketiga, sampailah kita di momen Yesus naik kembali ke surga. Tidak bisa dipungkiri kalau ibadah kenaikan Kristus hampir di banyak gereja itu dikesampingkan karena tidak dianggap sepenting ibadah Natal. Padahal ibadah kenaikan Kristus itu sesuatu yang penting, tidak boleh diabaikan. Tanpa kenaikan Kristus, semua apa yang pernah dikerjakan Kristus dalam rencana penebusannya tidak ada nilainya sama sekali. Kenaikan Kristus adalah puncak dari karya penebusan Kristus buat manusia. Sadar gak sih? Gereja kita punya budaya yang baik banget loh saat Pentakosta. Di mana selama 10 hari kita selalu kompak untuk berpuasa. Dan malamnya kita berkumpul doa bersama. Ada undangan nikah dari teman gereja nih.
Yuk kita datengin. Pernikahan itu bentuk representasi hubungan antara kita sama Tuhan. Menurut aku, pernikahan itu adalah komitmen ya. Komitmen antar pasangan sama Tuhan. Kalau pasangan kita takut akan Tuhan, maka dia juga bakalan jaga komitmen dengan manusia dan pasangannya gitu. Kalau tepuk tangannya belum berhenti, belum berhenti ya ciumannya. Ya, oke ya. Bentar. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangannya dong. Oh, jangan putus. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral. Sesuatu yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Kalau aku sih makna pernikahan itu lebih ke apa ya? Dua orang yang dijadikan satu dalam kasih Tuhan, terus kita komitmen, lebih ke tanggung jawab juga. Ya, biasanya kan sendiri kan nggak ada yang ngatur. Terus sekarang tuh udah punya suami, jadi lebih ke menjaga. Terus yes gitulah, biasanya kan satu orang sekarang udah jadi dua orang, jadi satu. Seru ya, akhirnya teman-teman kita dipertemukan dan dipersatukan oleh pernikahan. Tapi ingat, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Seandainya saya mengizinkan dokter untuk mencabut semua alat yang ada di anak saya, itu gimana? Apakah saya membunuh anak saya? Saya bilang gitu. Gak gampang kan ngomongnya ya, kayaknya enteng aja. Dendamku, dan dia bilang membunuh. Karena memang keadaannya ibu sebenarnya mungkin sudah gak ada, tapi kita namanya berusaha sedang medis, dan ibu sudah bisa itu prosedur yang ibu lakukan sudah sesuai menyatakan kewajibannya ibu dan membawa ke dokter, semua itu sudah dilakukan, sudah ibu gak membunuh. Ya, saya izinkan untuk melepas. Ya, saya berpikir sakitnya dipasang. Ya, selalu di sini. Yang tanda tangan bukan saya. Saya suka dia. Saya tidak mampu. Saya pun pernah tidak mampu. Besok kami bagaimana? Saya rasanya nyeri kalau dia dia dimasukkan semua itu pada saya rasanya ikut nyilu lemes kayak nyeri. Ya ampun dong, gitu. Jadi saya sampai bingung mau megang mau apa. Hari ini mungkin kita bersedih karena kita kehilangan. Tapi ini bukti cinta Tuhan buat kita semuanya. Dan ini yang membuat kita penuh dengan sukacita di tengah-tengah duka cita. Kenapa? Karena kita punya janji yang luar biasa. Buat orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, kita harus bersukacita karena ada tempat di surga. Kepastian itu ada dalam kehidupan kita. Kita diciptakan Tuhan dari debu tanah, makanya kita kembali kepada debu tanah seperti hari ini. Dan biarlah segala apa yang dia kerjakan, yang kita kenang, itu merupakan bau-bauan yang harum buat kita semuanya. Dan itu menjadi hal yang indah buat kita semuanya. Kekuatan penghiburan yang luar biasa. Hidup adalah siklus yang indah. Ketika satu cerita berakhir, cerita baru dimulai.
Kehilangan mengajarkan kita arti cinta. Dan kelahiran membawa kita alasan baru untuk mencintai. Untuk didikan yang akan kita berlakukan untuk Aro, yang pertama ya kita harus mendidik dia untuk mengajarkan sikap takut akan Tuhan. Dengan adanya sikap takut akan Tuhan, untuk kedepannya dia bisa jalani hidup itu dengan baik. Gitu. Hidup takut akan Tuhan, setiap dia akan melangkah atau menjalani hidup itu pasti ada rambu-rambunya. Dan biar jadi pegangan hidup dia atau prinsip hidupnya dia nanti ke depannya. Yang kedua, kita juga kepingin mendidik dan mengajarkan hidup dengan kasih dan kebenaran, seperti itu. Saudara Panji, Saudara Ruben, berdasarkan pengakuan imanmu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, mati dengan hidupmu sendiri, daginganmu sendiri, dan hidup baru yang dilambangkan dengan baptisan ini, maka kami baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selain merayakan keluarga baru kita juga merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-43. Selama kita hidup, kita tidak cukup hanya dengan komunitas kecil. Kita juga butuh loh komunitas yang lebih besar, yang buat kita aman dan nyaman untuk saling bercerita, yang membuat kita bisa boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu, tercurah bagiku hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Kita tahu kan, banyak loh komunitas di gereja kita. Ada kaum wanita Priscilla, ada klub Pria Sejati, ada youth, ada sekolah minggu, dan juga komsel. Tahun ini my life. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi hidup saya, jadi saya mau mempersembahkan diri saya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melayani Tuhan, melayani keluarga saya, rumah tangga saya, saudara-saudara saya, orang tua, bahkan sesama saya. Tahun depan aku mau makin melekat sama Tuhan. Jadi aku nggak mau sia-siain kesempatan hidup lagi dan selalu bersyukur.
kerasa ya, cerita kita udah hampir habis. Ada cerita yang menyenangkan, ada cerita yang menyedihkan, campur aduk lah. Tapi aku pengennya sih cerita ini tetap berlanjut. Nah, iya bener, kalau ketekan itu aku. Hei, Con, kan aku nang dia, ikut mau dinten wong akeh adakno. Ya apa sih hari iki? Emang kate lapo sih, Rek? Mas Con, kameranya aja lagi dinyalakno. Lah wayah ini kudune awak dhewe ngobrol. Malah keluarkan gayamu. Selamat tahun baru 2025. Ini lo suka ikan dan ngomong. Gak boleh gue jurusan sama aku. Aku gak kuat deh. Pernikahan itu Bagaimana rasanya ini mengajari ibu? Harum.